Pernah nggak sih ngerasa kerja di tim yang asyik banget, di mana semuanya tuh kayak nyambung dan geraknya barengan? Atau mungkin sebaliknya, pernah juga kan di tim yang isinya salah paham melulu? Nah, ternyata rahasia perbedaannya itu seringkali cuma satu hal aja, komunikasi organisasi. Hari ini kita bakal bongkar tuntas cetak birunya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gede dulu nih. Coba deh pikirin, apa sih yang bikin sebuah perusahaan atau organisasi itu benar-benar sukses? Apa karena produknya yang canggih, timnya yang isinya orang-orang pinter, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih fundamental dari itu semua? Dan ternyata jawabannya itu seringkali bukan soal produk yang paling keren atau individu yang paling jenius. Kekuatan terbesarnya justru ada di komunikasi yang efektif. Dan ini bukan cuma soal ngobrol atau kirim email ya. Bayangin aja ini kayak sistem sarafnya organisasi yang mastiin semua bagian tubuhnya bergerak bareng menuju satu tujuan yang sama. Nah, biar jelas, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat kenapa komunikasi itu ibarat jantungnya organisasi. Terus, kita definisikan dulu konsepnya biar sama-sama paham. Habis itu, kita intip dua perspektif dari para ahli. Lanjut, kita bedah 4 fungsi utamanya. Dan terakhir, kita simpulkan semuanya gimana ini jadi fondasi sukses. Siap ya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Komunikasi sebagai jantung organisasi. Coba deh bayangin ini tuh kayak aliran darah yang bikin seluruh tubuh organisasi hidup dan bergerak. Soalnya gini, kalau aliran komunikasinya mampet, ya udah, informasi jadi nggak nyampe, keputusan jadi mandek, dan tujuan bareng-bareng itu cuma jadi mimpi di siang bolong. Sesimpel itu, tapi dampaknya luar biasa. Komunikasi inilah mesin penggerak utamanya. Oke, jadi kita semua setuju ya, komunikasi itu krusial banget. Tapi, pas kita ngomongin komunikasi organisasi, sebetulnya apa sih itu? Sering kan kita dengar istilah ini? Nah, yuk kita kupas tuntas definisinya biar fondasi kita kuat. Intinya begini, komunikasi organisasi itu adalah sebuah proses. Garis bawah ya, proses jadi bukan sesuatu yang terjadi sekali aja. Prosesnya ini dinamis, terus bergerak, dan sistemik artinya saling nyambung satu sama lain. Dan tujuannya apa? Cuma satu, biar tujuan bersama bisa tercapai. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi. Yuk kita kenalan sama pemikiran dari dua arsitek utama di bidang ini. Ada Gerald M. Goldhaber dan juga duet maut Daniel Katz dan Robert L. Kahn. Perspektif mereka ini benar-benar ngebuka wawasan. Nah, di sini serunya. Kita punya dua kacamata yang beda, tapi saling melengkapi. Goldhaber dia ngajak kita buat lihat ke dalam organisasi. Gimana komunikasi di internal itu ngebangun pemahaman bareng buat ngadepin ketidakpastian. Sementara itu, Katz dan Kahn, mereka ngajak kita lihat keluar. Gimana organisasi itu berinteraksi sama lingkungannya, kayak sistem yang terbuka. Jadi yang satu ngurusin daleman, yang satu lagi ngurusin hubungan sama dunia luar. Keren kan? Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang gimana prakteknya? Apa sih sebetulnya fungsi-fungsi utama dari komunikasi ini? Ibarat bangunan, pilar-pilarnya apa aja? Menurut Katz dan Kahn, ada 4 fungsi penting. Pertama, informatif. Contohnya, ya email mingguan dari bos soal target baru, jelas kan? Kedua, regulatif. Ini tuh soal aturan main, kayak buku panduan karyawan, biar semua tertib. Ketiga, integratif. Nah, ini fungsinya buat nyatuin tim, kayak acara gathering atau makan siang bareng, biar makin solid. Dan yang terakhir, persuasif. Ini fungsinya buat ngebakar semangat. Contohnya, pidato CEO yang bikin kita semua termotivasi ngejar visi perusahaan. Keempatnya ini harus jalan barengan, biar organisasinya sehat. Tunggu dulu. Goldhaber nambahin satu lagi fungsi yang menurut saya krusial banget, yaitu mengurangi ketidakpastian. Coba pikirin deh, di dunia yang serba nggak pasti sekarang, fungsi ini jadi penting banget. Komunikasi yang bagus itu ibarat kompas di tengah badai, bikin kita tahu harus melangkah kemana. Nah, sampailah kita di puncak dari cetak biru kita. Disinilah semua potongan puzzle tadi, definisinya, teorinya, fungsinya, semuanya menyatu, membentuk satu gambaran utuh. Sebuah organisasi yang sukses. Dan pemikiran Goldhaber ini relevan banget buat zaman sekarang. Jujur aja, di tengah dunia yang perubahannya cepat banget, kemampuan sebuah organisasi buat bertahan itu seringkali tergantung dari seberapa jago mereka berkomunikasi buat menenangkan situasi dan ngasih arah yang jelas. Disitulah pertarungan sebenarnya. Jadi, apa kesimpulan besarnya? Ini dia, komunikasi yang efektif itu bukan lagi sekedar soft skill atau pelengkap. Bukan, dia adalah fondasi utamanya.
Tanpa fondasi yang kokoh ini, ya mustahil kita bisa bangun organisasi yang bisa beradaptasi, efektif, dan bertahan jangka panjang. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita balik lagi ke analogi awal tadi, coba deh tanya ke diri sendiri, seberapa sehat jantung organisasi tempat Anda berada sekarang? Makasih banyak sudah menyimak bahasan kita kali ini.